Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan podcast Dosen Mention kompetensi pasti. Nah teman-teman, perkenalkan sebelumnya saya Daniel Rizky yang berperan sebagai moderator pada podcast hari ini. Podcast hari ini akan bertema pembelajaran bisnis internasional pada generasi Z. Nah teman-teman, hari ini aku tuh gak sendiri aja loh. Aku ditemani oleh 2 mahasiswa dari Alpha 3i dan tentunya pakar dari bisnis internasional. Oke deh, daripada kita bawa waktu, kita kenalan dulu kepada kakak sebelah sana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Putriandani, bisa dipanggil Rara. Dan halo semuanya, nama aku Andina Rahmala Demi, dipanggilnya Dina. Dan bintang tamu kita. Halo semuanya, saya Bambang Wahyudi Wicaksono SEMSI, dipanggil Bambang. Oke teman-teman, kita akan mulai masuk ke dalam materi ini. Bapak, dalam tema hari ini ya Pak, tentang bisnis internasional. Kalau dari saya sendiri Pak, ketika saya dengan bisnis, itu pasti otomatis langsung cuan gitu Pak, uang gitu, mencari uang gitu kan Pak. Nah, kalau dari teman-teman nih, boleh tau gak pikiran kalian saat mendengar kata bisnis? Rara dulu deh. Menurut saya sih, mungkin pertukaran barang dan jasa. Kalau aku tuh aktivitas jual beli yang mendapatkan profit. Wah, definisi itu sebenarnya saya jarang dengar loh teman-teman. Nah, kalau dari Bapak sendiri, bener gak Pak apa yang teman-teman sampaikan? Iya, Intan. Bisnis tujuannya akhir tetap cuan. Ya, apapun bisnisnya, semua inginnya mendapatkan uang. Cuan. Ya kan? Kalau nggak mendapatkan cuan ya nggak berhasil gitu kan. Iya. Tapi untuk mendapatkan cuan itu tentunya dengan menawarkan nilai lebih. Ada suatu nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, di situ. Jadi di situ ada pertukaran. Aura bilang ada pertukaran, benar. Pertukaran barang dan jasa. Nah, kemudian ditambah lagi pertukaran yang tujuannya mendatangkan keuntungan. Nah, supaya mendatangkan keuntungan harus ada suatu nilai. Nilainya apa? Misalnya produknya itu beda dengan produk yang lain. Ada nilai tambahnya. Package-nya bagus. Ya kan menarik gitu ya. Nah, jadi ada suatu nilai lebih yang bisa ditawarkan sehingga konsumen konsumen itu membayar, mengeluarkan cuan itu melebihi ekspektasinya. Sehingga dia akan puas. Nah, itu bisnis. Kalau bisnis internasional itu beda gak sih Pak sama bisnis domestik? Maksudnya gitu loh Pak. Kan kalau internasional tuh pikiran orang otomatis akan negara nih Pak. Kenapa sih kita tuh perlu belajar tentang bisnis internasional itu Pak? Wah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Jawabannya bisa 1 semester itu. Jadi ada panjang itu sekali ya jawabannya ya kenapa. Tapi boleh ya dilihat dulu ya sejarah ya. Kenapa sih kita perlu adanya suatu bisnis dan ada bisnis internasional ya? Jadi bisnis itu pada intinya manusia itu kan makhluk sosial. Ya kan? Manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pasti memerlukan orang lain. Nah, di dalam suatu negara pun juga demikian. Ini nggak ada suatu negara yang mempunyai semua sumber daya, manusia, sumber daya bahan mentah yang lengkap semuanya, nggak ada. Pasti ada punya kekurangan. Nah, disinilah muncul pertukaran. Nah, sebenarnya pertukaran itu udah ada zaman dahulu, rekan-rekan. Dulu ada zamannya barter. Oh iya, Sebelum ada uang itu ada zaman barter. Lu punya apa? Lu punya ini. Orang punya apa? Sandal. Saya punya sepatu, tukar ya. Gitu kan? Ya, itu bisa seperti itu ya. Nah, kemudian setelah setelah revolusi industri, masih ada ingat ya sejarah dunia ya, revolusi industri temukannya mesin uap, James Watt. Nah, itu baru munculnya manufaktur. Nah, manufaktur menghasilkan suatu produk. Nah, selain menghasilkan suatu produk, maka dia mau mencari daerah untuk cari bahan mentah. Maka munculnya paham 3G ya, di situ ya, good, glory, gospel. Itu mencari jajahan yang sumber daripada bahan mentah. Nah, disitulah mulai sebenarnya bisnis, ya kan? Dia datang ke suatu negara, ke Indonesia selain juga mencari bahan mentah, juga berbisnis kan? Berbisnis dengan kerajaan-kerajaan ya kan, yang ada di Nusantara itu kan masih kenal ya. Mungkin masih di pikiran kita Sriwijaya, Kerajaan Majapahit itu kan kerajaan-kerajaan yang sudah bisa berbisnis, gitu kan, mempunyai daya tawar internasional. Ya, jadi, nah sekarang lebih kompleks lagi, ya kan, kebutuhan semakin meningkat, ya kan. Nah,
sumber daya bahan mentah juga mulai menipis. Nah, ini munculnya suatu pertukaran. Nah, pertukaran ini sudah sifatnya tidak hanya 1-2 negara saja, tapi mendunia. Maka disebut mengglobal, global ya, mengglobal, global. Itulah. Jadi pentingnya kenapa kita mempelajari bisnis internasional, karena kebutuhan sudah. Tidak bisa kita hanya bisnis domestik aja. Ya, kalau untuk melebarkan pasar, untuk menambah cuan tadi, ya kan? Nah, itu harus berani untuk melakukan bisnis internasional. Pembahasan makin menarik nih Pak. Nah itu saya lihat teman-teman tuh pay attention nih ke Bapak terkait tentang bisnis internasional. Kayaknya bakal banyak nanya nih Pak. Bapak siap nih Pak jawab pertanyaan mereka Pak. Siap. Masya Allah. Insya Allah ya. Oke Pak, aku mau ke Dina, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh ada. Iya. Kayak tadi kan katanya penting ya Pak. Nah aku mau nanya dong bagaimana sih caranya untuk memulai bisnis dan apa saja yang harus disiapkan untuk menuju internasional? Oke, terlihat bagus ini ya. Kayaknya udah mau mulai bisnis sekarang ya. Punya bisnis ya. Mungkin ya. Alhamdulillah ya mau mulai bisnis untuk ke bisnis internasional. Yang pertama, apapun untuk memulai bisnis kita harus punya ide. Ya, ide. Kemudian visi. Tujuan. Ya, visi misi kita apa sih mau yang kita lakukan tuh mau apa kita? Mau menghasilkan produk apa? Atau mau membuat jasa apa gitu ya. Ya, mau membuat produk apa atau melakukan jasa apa gitu. Kemudian ide itu kita implementasikan, ya kan? Kita implementasikan mana misi, kita implementasikan. Nah, coba dulu sebelum ke internasional, coba dulu domestik. Coba yang domestik regional dulu, yang tetangga sebelah, teman kuliah, ya responnya gimana dekat. Kemudian masuk di e-market mungkin ya merasa udah gede, udah punya konsumen, udah pede, masuk ke ke e-market ya, coba ditawarkan nasional, mungkin nanti bisa ke internasional. Tentunya kalau ke internasional ya Anda harus punya targetnya siapa, mungkin negara mana ya yang akan dituju ya, gitu ya. Nah mungkin ditawarkan apa keunikannya mungkin di negara tersebut yang bisa saya masuki dengan produk ini. Belum ada di negara tersebut. Iya, mungkin belum ada negara tersebut apa. Maka ada riset kecil-kecilan lah, buka Google gitu ya, tentang apa data-data di perusahaan di negara tersebut, apa yang sedang trennya, gitu ya, produknya apa ya, jasa apa yang sedang tren di sana, gitu. Yang kita bisa manfaatkan, gitu kan. Lo jangan disepelekan, UKM Indonesia ini juara ya, bisa sampai ke internasional juga, ya. Barang-barang kerajinan itu nilainya juga tinggi, ya kan? Itu sampai ke mancanegara. Yang di sini kadang biasa-biasa aja, di luar negeri tidak biasa, yang unik gitu ya. Betul sekali, batik gitu ya, kerajinan kasongan, kerajinan kain, ya kan? Ya Jogja, batik ya, macam-macam ya. Jadi intinya untuk memulai suatu usaha itu ya ide dulu, kemudian Anda menguasai yang Anda akan lakukan. Nah, makanya ada yang menyarankan yang gampang dulu kan kalau mau mulai bisnis itu dari hobi. Iya kan, yang dari hobi apa gitu. Karena kalau udah hobi itu juga ukurannya cuan lagi kan, misalnya udah nyoba ini nggak apa-apa lah hobi gitu ya. Ya gitu ya. Jadi berulang-ulang nggak apa-apa gitu. Jadi nggak bosan juga ya. Ya, jadi nggak bosan-bosan juga, bener gitu. Misalnya passionnya itu nyoba buat roti keringan, gitu kan? Nggak jadi ya nggak apa-apa ya, dimakan sendiri gitu kan ya. Ya dikasihkan ke teman. Kok yang menurut kita tuh yang gosong tuh nggak enak loh, tapi menurutnya enak loh. Kok enak ya gurihnya gosong kayak gitu ya. Nah itu bisa disajikan. Ciri khas gitu. Seperti itu. Jadi ide dulu, kemudian implementasikan ya, punya tujuan apa ke depan, dan harus berani. Kalau berani pengusaha ini harus berani berisiko, berani bersabar gitu ya. Jangan sebentar 3 bulan nggak untung, udahlah ganti lagi. Ya memang beda dengan seorang pekerja biasa gitu. Nah itu memang khususnya anak-anak generasi Z ini harus tahan banting mentalnya gitu ya di situ. Iya. Oke, Kak Dina gimana, udah puas jawabannya? Oke, kita lanjut ke Rara. Oke, baik.
saya izin bertanya Pak, kalau tadi Dina itu menyampaikan gimana sih caranya bisnis kita mulai bisnis dan bisa go internasional. Nah saya pribadi saya punya pikiran kira-kira apa sih Pak hambatannya dalam bisnis internasional? Oh iya, iya Rara. Dalam bisnis domestik aja kita punya banyak hambatan ya. Ya, betul. Misalnya kita mau batik tadi mungkin di Jogja, Solo laku. Kalau di Sumatera mungkin coraknya lain, yang beda gitu ya. Nah, kemudian cara menawarkannya mungkin beda. Ya, cara komunikasinya beda. Ya, itu. Jadi di situ ada hambatan yang pasti. Kalau internasional kita bahasa, ya kan. Nah, paling enggak yang menguasai bahasa ya, bisa berkomunikasi gitu ya. Walaupun bahasa tasan-tasan dikit nggak apa-apa lah. Tapi ada bahasanya ya, bisa dimengerti gitu ya. Bahasa isyaratnya atau ya. Kemudian mengkomunikasi budaya. Nah, misalnya Anda mau ekspor ke negara tertentu, gitu ya. Misalnya kemana? Ke negara India. Gitu. Nah, India mungkin ada yang sektorkan ke sapi ya. Nah, mungkin kalau misalnya produk Anda mau ekspor barang seperti itu, mungkin packingnya yang gimana yang bisa diterima semuanya. Atau mungkin kalau di Indonesia itu karena sebagian besar Muslim, nah itu makanan yang halal. Nah, gitu ya, seperti itu. Jadi mempelajari juga karakteristik budaya yang ada di negara tersebut, gitu ya. Ya, jadi supaya produk kita itu bisa diselaraskan, bisa diterima. Kemudian aturan, gimana sih kalau misalnya kita ekspor barang ke luar negeri, ya aturannya seperti apa, barang yang boleh itu seperti apa. Kemudian kalau mendirikan toko misalnya di sana, buka cabang seperti apa, gitu kan. Jadi harus ada aturan-aturan yang kita mengerti. Gitu. Misalnya makanan yang seperti apa yang diperbolehkan, mungkin gitu ya. Nah, pakaian, mungkin pakaian yang ada yang pakaian kalau di Indonesia mungkin yang lebih sopan lah ya, timur gitu ya. Nah, kalau misalnya mempromosikan pakaian pantai seperti apa gitu kan. Nah, ini kan ada bedanya juga ya budaya kan kita sih. Tata caranya kan beda ya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hambatan-hambatan tuh ada pasti ya. Yang jelas budaya tadi ya, komunikasinya gitu ya. Komunikasinya termasuk kita mempromosikannya dengan pakai advertising, pakai iklan. Ya, sama personal selling ya gitu kan. Nah, kalau personal selling kan harus menguasai bahasa. Ya, itu kita harus mengetahui kan barang apa yang akan kita jual gitu. Paling enggak dengan tulisannya kita kan ya kan, dengan internet gitu kan, kita promosikan barang dan jasa kita seperti itu sih Rara. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Bapak nih, kalau tentang Gen Z nih Pak, kita kan Gen Z ya teman-teman ya. Jadi gini Pak, yang ketiga itu mahasiswanya itu nggak cuma dia dibekalkan tentang skill kita, tapi kita juga mengembangkan skill. Dua mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang sangat berprestasi loh Pak. Iya. Contohnya Karara ini tuh berprestasi dengan nilai jual suaranya Pak. Wih. Menyanyi Pak. Kalau Dina dengan tulisannya Pak, beliau juga suka menulis dan kemudian teman-teman kan kalau juga membuat novel. Udah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu bisa dikembangkan itu kan. Nanti siapa tahu novelnya difilmkan. Amin. Wah. Gitu kan. Jadi nah kalau masalah bisnis tuh nggak cuma tentang produk ya, ada juga bisnis jasa. Aku juga boleh nih Kak, untuk mahasiswa ini Pak, kira-kira Karara pernah gak sih kepikiran buat mengisi kayak kafe-kafe atau acara-acara itu untuk dalam nilai jual suara kakak? Oh ya, sebenarnya untuk terjun ke dunia kafe itu saya sudah sering ya. Dalam beberapa tahun kebelakang saya sudah dari sekitar Depok, Jakarta, Bogor itu udah banyak banget ya teman-teman kita. Saya udah ke kafe-kafe buat diundang gitu. Dan emang ya jadi income juga. Sekarang itu hobi saya. Jadi juga saya have fun banget. Saya enjoy. Gak ada pressure. Iya, gak ada pressure sama sekali. Jadi ya, tapi saya tetap walaupun itu hobi saya tetap terus belajar sih Kak. Iya. Gitu. Karena ini masih ada kesinambungan, ada keterikatan ya, misalnya ada hubungan. Nanti nyanyi bisnis juga kan nanti. Iya. Nah, apalagi Anda sudah mempelajari bisnis, gimana misalnya
yang lagu-lagu yang disenangi itu lagu-lagu yang melo atau yang seperti apa, atau yang berbau-bau Korea gitu kan, seperti gitu kan. Mungkin yang seperti itu gitu kan. Anda Sama ya Pak, kayak Bapak jelasin tadi, dimulai dari hobi. dimulai dari hobi. Pertama semua tuh dimulai dari hobi sih. Artinya mulai yang kita apa namanya kita pahami dulu. Ya, anak hobi itu bisa dipahami ya. Iya. Nah, maksudnya nyanyi tadi kan paling enggak Anda sudah gimana sih kalau misalnya audiensnya yang kayak gini, aku nyanyinya lagu ini, gitu ya, gitu ya Raya. Udah ada feeling gitu ya. Kafe iya, kalau misalnya lagi banyak seumuran saya yang lagi hype, tapi kalau misalnya umuran kayak umuran bapak itu saya lagu-lagu dulu biasanya. Yeah. Jadi saya juga membaca situasi Pak di kafe-kafe tersebut seperti itu. Kemudian juga harus ditambah dengan mungkin bahasa komunikasi ya, Iya. sambil nyanyi, Sambil terus kan nyapa. berkomunikasi dengan audiens, gitu kan, Lewat menyapa, betul. gitu kan, mengajak untuk nyanyi bareng, Betul, gitu, Pak. seperti Sering itu. juga saya gitu ngajak Iya. audiens tuh supaya nyanyi bareng sama saya. Ya, keren. Itu dikembangkan lah ya. Iya. Soalnya kan nggak semua punya anugerah bisa nyanyi. Ya, bisa nyanyi semua bisa, tapi nyanyi yang bisa dapatkan cuan. Saya nyanyi Iya, sering, betul. tapi di kamar mandi doang. Gitu ya. Semua orang kayak gitu. Iya. Iya, betul. Iya. Nah, Karena udah sharing. Coba Kak Dina ada cerita buat sharing tadi Kak? Kalau aku kan kebetulan emang dari dulu pertamanya itu aku hobinya baca. Baca. Terus habis itu kayak kepikiran, kalau jadi mereka tuh kalau jadi menulis tuh gimana sih rasanya gitu kan. Terus aku kayak pelan-pelan aku nyoba nulis. Itu pertama kali pasti kalian juga pasti tahu lah ya kalau lagi suka sama orang. Ya. Diam-diam Diam ya sih. aja. Kan bisa banget itu ide yang brilian ya, ide yang paling enak gitu ya, fresh gitu loh ya. Iya, Ada. betul. Gak bakal pressure gak sih? Dia suka sama orang. Jadi karena juga. betul karena kita nggak bisa menyampaikan kita Iya. lewat tulisan. Aku juga bisa menyampaikan. Aduh. Tapi gitu. aku habis itu kayak belajar juga kayak Rara tadi dia membaca situasi. Nah terus aku dari romance ini aku berpindah ke fantasi. Wah. Oh. Nah alhamdulillahnya waktu itu ada aku menang satu lolos terbit gitu itu fantasi. Nah jadi aku di situ tuh ternyata fantasi itu kalau di Indonesia tuh masih dikit yang suka fantasi. Fantasi seperti apa contohnya misalnya? Kayak apa sih namanya? Jadi kayak ada sihir-sihir gitu. Terus nanti si ininya tuh punya apa namanya itu kayak punya kekuatan yang berbeda Supernatural. gitu. Iya. Oh. Dan terus habis itu pas aku baca ternyata kalau yang remaja-remaja itu mereka tuh lebih suka romance. Pas aku nerbitin ini pembacaku bilang, "Kak, kok nggak ada romansnya?" gitu kan. Terus pas aku teliti, oh ternyata kalau yang seumuran aku itu pada mereka tuh suka bacanya tuh yang romance. Makanya aku mungkin kalau menargetkan untuk yang fantasi ini anak-anak kecil malah yang suka tuh. Anak-anak kecil sama yang orang-orang dewasa. Soalnya kalau yang orang dewasa itu suka yang berbau-bau mistis, terus kayak banyak teka-tekinya gitu. Dia Ya begitu. bagus tuh. Coba nanti apa namanya dialihbahasakan. Bahasa Inggris, bahasa ini coba di-share keluar ya. Siapa tahu di luar mendapatkan respon juga. Kan ini kaitannya dengan bisnis internasional ya. Coba dari dua cerita Kak Rara sama Kak Dina itu nyambung ya Pak ke dalam bisnis targeting Iya, targetingnya. audiensnya. Audiensnya siapa gitu kan, tadi bisa anak-anak di Indonesia. Kayaknya kalau anak-anak sama ya, anak-anak di Indonesia kayaknya anak-anak di luar juga senang sih. Selera kalau anak-anak hampir sama ya. Iya, kalau anak-anak Lagi umur-umurnya. kan lagi seneng-senengnya. Iya. Kalau yang remaja, yang romance-romance. Iya. Lagi Romance. umurnya falling in love juga. Iya, siapa tahu nanti difilmkan kan seperti kayak Aduh, amin. film-film Korea itu kan. Film Korea kan kayak romance ya, drakor ya. Ntar ada Ya, juga bener-bener. drama Indonesia. Bapak kalau omongin tentang genre film, ada nggak film yang Bapak suka atau mungkin genre-nya? Wah, film yang suka yang sekarang ini barusan yang itu apa tuh? Yang kretek itu? Gadis Gadis kretek. Ya, gadis kretek itu. Iya, itu Ya, ada itu di bagus. Netflix ya, Pak? Di Netflix itu. Betul, iya, masuk gitu. banget. Itu apa namanya? Bagus ya, pemainnya pas gitu. Karakternya gitu. Dian Sastro ya Cantik ya, sama Pak? aja. Ya. Ya itu juga. Kan penonton juga happy Iya. kan? Kretek. Iya. Kan jadi menarik menonton. Dian Sastro kan juga emang udah lama main film ya Pak. Ya, Jadi udah senior, udah profesional. juga dan Iya. emang gak bisa dibungkiri ya aktingnya Dian Sastro tuh yang bagus. Iya. Jadi cocok. Dan itu kan untuk juga ada meraih. misinya ya. Penting misinya kita kan Indonesia ini terkenal dengan sigaret kretek. Oh iya. Iya, kan Jadi sigaret kretek kan brandnya, brandnya kan. Nah, sigaret kretek itu kan
nggak hanya rokok putih ya. Sekarang yang dijual kan banyak kan rokok putih, rokok dari luar negeri ya. Iya, Nah, betul. kita segala kretek juga bisa masuk ke pasar internasional gitu ya. Kak Dina, Yang tembakau btw aku gitu mau sih. pamer. Iya, apa? Aku agak bagus nih Kak di acting. Mungkin kalau ceritanya Wih. bisa difilmkan Iya. boleh. Boleh. Karena aku bisa isi osnya nih Kak. Iya, iya boleh. Jadi Amin, yuk, amin ya. Teman-teman belum doain ya. Ada keberanian. Iya. Yang pertama berani gitu ya. Nah, Isi Yang ostil. gitu. yang penting berani dulu. Nanti bapakku dapat tiket VIP. Alhamdulillah. Yang penting kalau sudah difilmkan dapat honor, nah itu kita tunggu. Jangan lupa itunya income. Oh iya. Ya, Kan yang penting Bisnis. Iya. asal mendapatkan cuan, datangkan cuan. Oke deh. Ya Pak, kan karena topiknya Gen Z nih Pak. Kebetulan nih di generasi Z itu kita nggak cuma tentang bisnis ya Pak, kami juga tentang hype tentang investasi nih Pak. Dan jika dikaitkan nih Pak, ada gak tips and trick dari Bapak untuk para investor pemula, untuk para Gen Z? Iya, oke. Bagus itu. Jadi kadang-kadang kita lupa ya kalau kita sudah pegang uang, semua ingin untuk beli konsumtif, Iya ya kan? lupa untuk Dari beli bersih. gincu, sampai beli pakaian, beli sepatu, sandal, semuanya yang dibeli ya kan. Ya, makanan, semua makanan dicoba. Ya, ada baiknya Anda juga untuk memikirkan masa depan. Nah, investasi. Nah, yang paling gampang dari penghasilan, kalau udah ada penghasilan berapapun itu ditabung. Sepertiga dari pendapatan itu di penghasilan itu ditabung, ya. Nah, tabung tadi seperti Tara punya apa namanya hobi nyanyi. Nah, itu bisa nanti mungkin dibuat untuk alat-alat yang untuk berhubungan dengan nyanyi kursusnya atau mungkin ya kan, terus apa ya, buat novel tadi ya kan. Nah, investasi. Nah, investasi yang paling gampang sih tabungannya, yang paling ini ya. Tapi bisa juga sih investasi di surat berharga, ya. Mungkin Intan tertarik misalnya mau investasi reksadana, itu yang gampang ya, reksadana. Gitu. Investasi beli emas, bukan emas Bambang ya, tapi emas 24 karat tuh, emas batangan, itu juga bisa. Lagi naik Itu, sekarang. ya. Jadi uangnya ditabung untuk investasi atau ditabung nanti untuk nikah, untuk beli rumah, ya kan? Nah, kan udah diinvestasikan tadi untuk buat buku, terus bukunya mungkin laris nanti kan, ditabung, bisa investasi untuk rumah, nah, untuk masa depan. Nah, sekarang kalau mau milih investasi, nah itu hati-hati, ya kan? Banyak yang menawarkan investasi tapi investasi bodong. Oh iya benar. Ya, hati-hati tuh Scam. investasinya. Baik nasional, baik domestik maupun internasional tuh hati-hati. Ciri-cirinya investasi bodongnya apa? Mesti di luar logika. Dia mengiming-iming dengan keuntungan yang luar biasa. Ya, di luar logika, besar lah. Nah, itu kalau seperti itu harus waspada. Ya, ini nggak bener nih, ya kan? Nah, dulu ada yang apa itu ya, investasi bodong itu koperasi sebulan 10%. Padahal di bank aja rata-rata 7% setahun, ya kan? Setahun. Nah, itu yang keuntungan yang luar biasa seperti itu harus diwaspadai seperti itu. Kemudian hati-hati nih untuk Gen Z ini, hati-hati jangan terpikat oleh pinjol. Ya, jangan sampai pinjol. Kalau mau bisnis apapun, jangan pinjol. Ya, usahain jangan sampai terjerat di pinjol. Ya, itu. Jadi Intan kayaknya perlu kita untuk berinvestasi. Ya. Berinvestasi itu memang berisiko, tapi lebih berisiko lagi kalau kita tidak punya investasi, tidak punya produk investasi. Mana seperti itu. Kayaknya kalau udah punya usaha, punya investasi, wih masa depan cerah gitu ya. Wah, udah beneran gitu ya. Gitu. Oke deh, karena batas waktu nih teman-teman. Padahal pembahasan seru banget ya. Iya, Iya. masih ada lagi. Nggak kerasa ya? Banget ini yang Gitu, bisa gitu. dibahas. Kayaknya kalau masalah bisnis tuh, kalau tentang uang tuh udah cepet gitu. Iya, iya. Hijau Apalagi gitu. kalau ada bener itu. Ada Itu tumpukan uang gitu langsung ya. Fresh. Oke deh Pak, sebelum kita menutup podcast ini, ada gak pesan untuk para generasi Z dari Bapak? Ya, saya kira untuk generasi Z ini lebih kreatif, lebih inovatif daripada generasi sebelumnya ya. Kalau saya melihat ya. Nah, kreatif dan inovatifnya itu harus juga ditunjang dengan apa namanya ilmu pengetahuan, ya kan. Kemudian juga ditunjang dengan keuletan.
Ya kalau Anda mau mulai suatu bisnis, banyak tuh ide-idenya anak-anak sekarang ya. Yang nggak terpikirkan ya, sama saya tuh wah hebat-hebatnya sekarang bisnisnya itu. Tapi ya itu jangan mut-mutan. Nah, banyak ide tapi nggak ide diaplikasikan, kemudian ya harus tahan banting ya. Dicoba dulu, coba dan coba. Gitu. Saya kira itu ya dari saya, berusaha dan berdoa. Jangan lupa tapi generasi Z ini juga beribadahnya juga harus ya. Ya, saya suka ada prihatin juga ke masjid-masjid sekarang jarang ya anak-anak muda bisnisnya oke gitu tapi ya bisnis ibadah banyak sedekah, nah itu sudah kesatuan tuh pasti usahanya lancar. Harus balance. Iya, harus balance. Kuncinya jangan menyerah gitu Pak. Iya, jangan menyerah. Berani mencoba. Soal kita berani mencoba. Wow, hari ini tuh benar-benar podcast seru banget ya teman-teman, karena gak cuma Bapak yang memberikan materi, juga kedua mahasiswa ketiga ini juga memberikan cerita mereka sendiri terkait bisnis yang mereka punya. Bisnis jasa ya Kak ya. Juga mahasiswa yang luar biasa gitu. Sesuai dengan temanya kita kan kompetensi pasti. Tapi tinggalnya gak usah dilanjutkan lagi. Oke, oleh karena itu semoga kami berharap podcast ini bisa memberikan manfaat untuk para penonton. Dan kalau kalian pengen ada part 2 ya, silahkan komen lagi. Kita akan mengundang lagi Pak Bambang dan juga Kak Rara serta Kak Dina untuk part 2-nya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.